Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami muliakan, terima kasih ya Bapa untuk perkenanan Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Roma pasal 11 ayat 1-6. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul God's plan never fails. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah dari masa dunia ini diciptakan sampai pada masa kekekalan, dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Rencananya telah ditetapkan dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang tidak tinggal diam. Dalam nats yang kita baca dari Roma pasal 11 ini dibuka dengan pertanyaan Paulus. Apakah ketidaktaatan Israel yang menolak Injil berarti bahwa Allah menolak Israel? Paulus menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah contoh konkret orang Israel yang percaya kepada Kristus. Dalam ayat 1, Allah adalah setia. Bagaimanapun keadaan umat Israel, Allah tidak akan mengingkari pilihannya. Meskipun ada di antara orang Israel sebagai umat pilihan yang tidak setia, Paulus ingin menjelaskan bahwa jika ada orang yang diselamatkan, itu adalah mutlak anugerah dari Allah, bukan usaha manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Paulus menegaskan bahwa penolakan Israel terhadap Injil tidak berarti Allah membuang mereka. Allah tetap setia pada janjinya, bahkan ketika manusia tidak setia. Ini memberikan jaminan bahwa kasih dan kesetiaan Allah kepada kita juga tidak berdasarkan ketaatan kita yang sempurna, melainkan pada karakter kesetiaan Allah. Perenungan akan misteri keselamatan dari Allah seharusnya membawa kita semakin takjub akan cara kerja Allah dalam memelihara kehidupan kita. Bagian kita adalah memasrahkan diri sepenuhnya kepada rencananya dan rancangannya. Nats ini memanggil kita untuk hidup bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Allah, menghargai kesetiaannya, dan mempercayakan diri pada pemeliharaannya, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Allah senantiasa memelihara iman kita di dalam kasih dan rahmat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang memberkati kami ya Bapa. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencana-Mu membentuk kami dalam kehidupan kami ini. Berkati kami Tuhan untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah setia kepada kami.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.